أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda, orang tua kami, abang kakak, adik-adik, teman-teman, anak-anak semuanya yang insyaallah hari ini dan sampai yaumil qiyamah nanti diberikan keistiqomahan yang kukuh di dalam jalan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pagi kita bangun membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lantas seharusnya kita berdoa, ya Allah, berikan kami hari ini udara, ya Allah. Berikan kami hari ini kesehatan, ya Allah. Berikan kami hari ini kelapangan rezeki. Berikan kami hari ini kemudahan. Sepertinya seharusnya sepantasnya berdoa seperti itu. Tapi karena mungkin kita kadang-kadang merasa memiliki, merasa sombong, merasa punya, lantas kita lupa untuk berdoa yang demikian. Atau malah kita dilupakan Allah. Jadi dibuat Allah kita seolah-olah merasa orang yang sudah punya. Padahal kalau bukan Allah yang memberikan kesempatan kita hidup, ya bukan Allah yang memberikan kita kesempatan bernafas dan sebagainya, kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal tersebut. Maka hadirin, apapun yang bisa kita ucapkan sebagai doa, apapun yang bisa kita rasakan sebagai doa, apapun yang bisa kita lakukan sebagai doa, apapun yang bisa kita kerjakan yang Allah berikan kepada kita itu kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk memanjatkan doa. Karena tidak ada satupun yang kembali nanti kepada kita kecuali doa. Dan kalau berdoa, ucapkanlah yang baik-baik, karena doa kembali kepada pemiliknya. Insya Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah menambah lagi kekuatan iman, kekuatan takwa di dalam kehidupan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa kitalah umat yang Rasul rindukan. Kitalah umat yang Rasulullah cintai. Karena kita umat yang tidak pernah hidup dengan Rasulullah, belum pernah jumpa dengan Rasulullah, tidak pernah sholat bersama dengannya, tapi sampai hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk mau mengikuti sunnahnya sampai detik ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sudah bahas tidak ada yang pantas kita pikirkan selama hidup di dunia kecuali dua, memikirkan Allah dan memikirkan Rasulullah. Bersyukur sudah, bersalawat. Mudah-mudahan bersalawat ini menjadi wasilah kita dikumpulkan oleh Allah di surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi tanpa hisab.
bersama Rasulullah, keluarganya, para sahabat, dan seluruh alim ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang qalbu kajian online subuh yang insyaallah mewujudkan Indonesia Qurani, mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Apa masyarakat madani? Masyarakat yang beradab, berilmu, berkreativitas tinggi, berpengetahuan tinggi, ya, bersosialis, semuanya. Masyarakat yang elegan, masyarakat yang efektif, masyarakat yang efisien, masyarakat yang berdaya guna. Masya Allah, semua yang baik-baik ada dalam istilah masyarakat madani. Kalau dalam Islamnya masyarakat Qurani. Insya Allah program ini membawa juga kampung kita menjadi kampung santri, kampung salawat, kampung Quran, kampung hadrah, kampung sedekah, kampung orang-orang baik, kampung pusat peradaban Islam, menjadikan kita tolak ukur majunya perkembangan Islam sampai nanti di mata dunia. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang ada di rumah, yang sedang nonton TV, yang sedang jualan, yang sedang belanja, yang sedang tiduran, yang belum terbangun, yang sedang jogging, yang sedang apapun, insyaallah semua perbuatan kita itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kajian online, streaming, yang lihatnya nanti setelah diupload, yang sedang pakaian, yang sedang makan, yang sedang persiapan kerja, sekolah, dan semuanya. Semoga perbuatan kita itu adalah perbuatan yang masih dalam konteks kebaikan, insyaallah. Mohon maaf Habibah sebagai pembuka karena beberapa hari lalu kita tidak melaksanakan kajian karena ada beberapa kendala menimbang kita banyak kegiatan di Muharram dan 17 Agustus ya. Sementara penceramahnya cuma satu, mudah-mudahan nanti timbul kader-kader yang lain dari gerakan USDID Ulama Sejak Dini Indonesia. Ini Habibah, mudah-mudahan nanti kita buat pondok pesantren Istana Santri Fathur Ridho sebagai pembinaan, kita buat Masjid An-Nur kita besarkan sebagai pusat dakwah. Jadi berjalan sejalan, tidak ada lagi kita lihat anak-anak muda yang tidak bisa ceramah. Tidak ada lagi kita lihat anak-anak muda yang tidak paham tentang ilmu agama. Maka semua yang tahu, ayo berbagi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Rasulullah banyak menanamkan pesan-pesan dalam hadisnya, tapi kita sebagai umatnya mirisnya tidak faham tentang hadis-hadis tersebut. InsyaAllah melalui kajian ini, video-videonya selalu Abi upload dan berusaha setiap harinya kita rubah materi, kita tambah materi baru. Semoga menjadi khazanah pengetahuan yang semakin luas, semakin banyak kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Habibah yakin, walau hari ini kita belum dipandang, walau hari ini kita masih susah, terseret, tersungkur, terjatuh, terjerumus, terpendam, tidak terlihat, tidak terpedulikan, tidak terabaikan. Habib percaya satu saat nanti Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan catat, Allah akan kasih balasan buat kita. Akan ada masa di mana kita menikmati masa-masa senang. Saat hari ini kita berdakwah dengan susah, mencari jamaah, mencari orang-orang yang ingin menuntut ilmu, orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang gemar majlis, gemar salawat, tidak apa-apa. Yang penting kitanya jangan lemah, kitanya jangan putus asa, maju terus sampai titik darah penghabisan. Ya berhubung nanti semangat kemerdekaan untuk jamaah semuanya, bikin lomba dimanapun berada, yang di sekolah, yang di kerjaan, yang di rumah, yang di lapangan, yang bisa ikut. Nah, kita hari ini tidak berjuang lagi dengan bambu runcing, tidak berjuang lagi dengan darah, tidak baku tembak, baku hantam, tidak. Hari ini hanya berjuang dalam games, permainan saja, membangkitkan gairah semangat. Lantas kalau ada orang yang mengatakan, alah ngapain kurang kerjaan gini, tutup telinga, jangan dengarkan.
Kalau kita hidup dengan kata orang lain yang tidak bermanfaat, maka hidup kita akan tidak bermanfaat. Tapi hiduplah dengan kata-kata dari diri sendiri yang bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata orang lain yang bermanfaat, tangkap, laksanakan. Insya Allah hidupnya bermanfaat. Hubbul watan minal iman. Sudah jelas kata ulama Indonesia yang mengatakan itu. Cinta negara bagian dari iman. Ulama NU. Kalau dulu, ya kita tidak bicara sekarang, ya Allah wa'alam. Kalau ada mungkin sekarang organisasi yang ditunggangi dengan keburukan, kejahatan, ya Allah wa'alam, itu oknumnya saja. Seperti Islam hari ini. Islam lahir dengan sempurna, dibawa oleh Nabi yang sempurna. Tapi banyak hari ini, na'udzubillah, orang-orang yang menyandang Islam tapi hanya KTP. Saya pernah lihat semalam beberapa video beredar, artis kapan terakhir sholat. Hari ini videonya artisnya lagi booming, viral, tapi sholat terakhir itu di 2020, dan itu sholat Idul Fitri. Na'udzubillah min zalik. Islam tapi tatuan. Islam tapi pakai jilbab, bajunya terbalut. Islam tapi tak mau pakai jilbab. Ini kita jangan menyalahkan wadahnya, tapi introspeksilah diri masing-masing, karena kita yang bertanggung jawab sebagai brand ambassador. Masyiral muslimin rahimakumullah, semuanya hari ini kita akan membahas ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Karena spesial untuk hari ini, di tengah banyaknya lika-liku hidup kita yang semakin tua, yang semakin dewasa, yang semakin level up, naik kelas, yang semakin upgrade, yang semakin meningkat, yang semakin banyak tantangan, rintangan, halangan yang menghadang. Kita harus memiliki pengetahuan tentang ini, karena kalau tidak memiliki pengetahuan tentang ini bakal susah menjalani kehidupan. Yang ada tuh marah, yang ada tuh gelisah, yang ada tuh cemberut, yang ada tuh merenung, yang ada tuh ini itu segala macam yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Maka apa ayatnya? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan memperingati Allah, hanya dengan mengingati Allah lah hati ini menjadi tentram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kisah dari atau makna dari atau iktibar pesan dari ayat ini adalah anjuran untuk orang-orang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 3 penyebutan. Ada ya ayyuhan nas untuk manusia umum, beriman tidak beriman, taat tidak taat, bandal degil, semuanya. Yang kedua
ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan semua rukun iman. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dalam konteks tauhid, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang bertakwa. Karena yang beriman belum tentu bertakwa. Kenapa? Hari ini hadirin, bahkan sejak zaman dahulu, banyak orang-orang yang percaya Tuhannya tapi tak mau salat. Dia klaim dirinya ini orang-orang paling beriman, kalau berdoa udah langsung nyambung kepada Allah, tapi salat tak mau, salat ke masjid tak mau. Maka ini kan tidak bertakwa. Ya, banyak lagi sebutan-sebutan di dalam Quran untuk orang-orang, kategori orang-orang. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Tapi kita bahas 3 dulu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, otomatis dia beriman. Karena dia tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali dia percaya bahwa alam akhirat itu ada. Kecuali Allah itu memantau kita. Kecuali kitab-kitab itu nyata. Kecuali hari kiamat itu ada. Tidak akan orang melakukan sesuatu untuk akhirat kalau dia tidak percaya bahwa nanti akan ada surga dan neraka. Tapi dalam konteks ini, ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang percaya. Hai orang-orang yang percaya, kalau lagi banyak masalah, kalau lagi banyak tugas, kalau lagi banyak halangan, kalau lagi banyak tentangan, seolah-olah bilang sama kita gitu hadirin. Hei, Fulan bin Fulan, kau ni apalah? Sini ingat aku. Kayak gitu kata Allah. Sesungguhnya hanya itu bukan atau ya hadirin. Hanya adalah satu-satunya, only one. Tidak ada cara lain. Boleh lewat sini tapi juga boleh lewat sana. Enggak ada. Kamu harus lewat sini. Kalau nggak lewat sini nyemplung. Kalau nggak lewat sini blusuk. Kalau nggak lewat sini nyungsep, nyasar. Jadi harus lewat jalan itu tok. Tidak ada yang lain. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenang, tentram, adem, ayem. Banyak masalah, tidak masalah. Banyak utang, biarkan aja. Nanti Allah yang menyelesaikan. Banyak halangan, banyak rintangan, terlewati. Banyak yang benci, biar aja, yang penting bukan Allah yang benci. Banyak musuh, masih manusia, sama. Manusia, ribuan manusia memusuhi kita, belum tentu yang 1000 itu benar. Tapi kalau Allah sudah tidak melirik kita, maka ini yang menjadi bencana besar. Ustadz, saya punya banyak musuh Ustadz. Mereka tidak suka sama saya gini. Mereka tidak suka sama antum, kenapa? Kalau mereka tidak suka sama antum karena antum begibah, karena antum jahat, pembohong, pencuri, wajar. Tapi kalau antum bergerak di jalan dakwah, antum buat pengajian, ya, antum syiarkan dakwah, antum buat majelis, antum tebarkan kebaikan, tapi antum dimusuhi sama mereka, na'udzubillahi min dzalik, azab siap-siap datang kepada mereka. Biarkan aja, tenang, tidak usah risau.
Tapi ini tetangga saya sendiri, Ustaz. Jangankan tetangga antum, saudara kandung antum sendiri pun kalau Allah yang izinkan bisa. Apalagi tetangga, tidak masalah. Tapi ini Ustaz, jamaah kami Ustaz, satu masjid Ustaz, tak mau lagi dia bercakap sama saya Ustaz. Tidak masalah, yang penting Allah masih mau dengarkan doa-doa kita. Kita minta Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati beliau, hidayahkanlah kepada beliau seperti apa yang Kau hidayahkan kepada kami, bahkan lebih baik dari kami. Selesai. Sekarang ini hadirin, dua aja kuncinya. Kalau dia nggak berubah, kita yang berubah, dah selesai. Kalau dia udah nggak berubah, kita nggak berubah, samalah bertumbuklah dua orang bodoh nih. Ya, yang dah satu bodoh, yang satu goblok, sama. Satu nggak tahu, satu sok pintar, samalah masuk sawah dua-dua. Jadi kalau udah satu nggak tahu, satunya harus jadi orang tahu. Kalau udah satunya nggak pinter, satunya harus jadi orang pinter. Kalau satunya ngamuk-ngamuk, satunya harus ngalah biar jumpa. Ini orang bodoh sama orang apa? Orang bodoh sama orang nggak tahu, sama orang apa dungu, jumpa. Bertumbuklah berdua. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang menjadi rintangan kita, permasalahan di dalam hidup kita, sebesar apapun dia, yakinlah semua itu atas izin Allah. Orang-orang beriman kerjanya mengingat Allah, karena mereka tahu dengan satu kata Allah kelar semua masalah. Karena mereka tahu dengan satu kata Allah selesai semua persoalan. Ya, selesai semua persoalan. Allah yang menjadikan kaya menjadi miskin. Allah yang mengangkat orang miskin menjadi mulia. Allah yang memberangkatkan orang pergi haji tanpa uang. Allah yang menjadikan gedung-gedung bertingkat, masjid megah, rumah mewah, tanpa harus mereka bayar angsuran kepada Allah. Allah yang berkehendak memutarbalikkan semua ini, menjadikan bumi bergoncang, ambles, gunung mengeluarkan, memuntahkan isinya, angin berhamburan, barang bertebangan. Allah yang punya kuasa, hadirin. Jadi kalau hari ini kita merasa galau, tidak berhenti-berhenti gara-gara cewek, ya, gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara anak, berarti kita tidak dalam golongan orang-orang beriman. Kalau kita dalam golongan orang-orang beriman, kita pasti mengingat Allah. Allahu 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 Allah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang-orang beriman tugasnya hanya mengingat Allah, karena mereka tahu dengan beriman hati mereka menjadi tenang. Insyaallah yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita, menjadi wasilah terampuninya doa-doa kita, terampuninya dosa-dosa kita, jadi wasilah kemudahan segala urusan kita, lunasnya hutang kita, selesai permasalahan kita, terutama orang-orang yang hadir di majelis langsung ya, atau yang belum sempat dalam kajian online. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari mudah-mudahan kita semakin pintar, semakin faham, semakin dekat kepada Allah. Ingat ya, ada dua wali.
ada waliullah, ada wali setan. Mudah-mudahan yang diberikan kepada Allah, yang berikan oleh Allah kepada kita adalah waliullah, menjadi tangannya Allah untuk menyebarkan dakwah, dan dakwah yang kita sebarkan adalah dakwah sebaik-baik yang Allah mau. Jamaah yang kita punya adalah jamaah sebaik-baik yang Allah mau. Insyaallah hadirin, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kehidupan kita dan yang akan datang sampai yaumil qiyamah. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang buruk itu datang dari al-fakir sendiri, lebih dan kurang. Habibah mohon maaf, padahal kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diberikan kesehatan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aghli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ntar ya guys, ada pengumuman. Sallallahu alaihi Muhammad.